Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk Indonesiaku. Apa kabar anak-anak hebat dan penuh semangat? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini Ibu akan mengajar materi tentang membuat simpulan atau kesimpulan. Pada video sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian dari simpulan. Namun, hari ini Ibu akan mengulas kembali apa itu pengertian simpulan dan bagaimana cara langkah-langkah membuat simpulan. Ibu akan memberikan dua cara membuat simpulan yang baik dan benar. Yang pertama adalah membuat simpulan berdasarkan ide pokok, dan yang kedua adalah membuat simpulan berdasarkan peta pikiran atau mind mapping yang kita buat nanti. Yuk kita simak penjelasan dari Ibu berikut. Materi pelajaran yang Ibu sampaikan hari ini adalah tentang pengertian simpulan, langkah-langkah membuat simpulan, dan membuat mind mapping atau peta pikiran. Nah, apakah simpulan itu? Sudah Ibu jelaskan kemarin, yuk kita simak kembali. Simpulan adalah isi terakhir dari suatu teks atau pernyataan yang diambil secara ringkas dari keseluruhan hasil pembahasan. Bagaimana langkah-langkah membuat simpulan? Yuk kita simak slide berikut. Yang pertama adalah bacalah teks secara keseluruhan. Yang kedua, mencari tahu kalimat atau kata apa yang sering diulang dan sering dijabarkan. Yang ketiga, temukan ide pokok atau informasi inti yang penting pada teks tiap paragraf. Yang keempat, hubungkan semua informasi penting menjadi satu pernyataan akhir. Itu tadi langkah-langkahnya ya. Sekarang kita baca dulu ya teks berikut. Beta-karotin atau vitamin A merupakan zat gizi penting yang diperlukan mata. Zat ini memang tidak dapat menyembuhkan kebutaan, tapi dapat memperbaiki kondisi mata akibat kekurangan vitamin A. Sifatnya yang antioksidan dapat mencegah penyakit katarak yang kerap menimpa para lansia. Untuk itu, anak-anak perlu mengonsumsi beta-karotin sejak dini. Nah, anak-anak, dari sini kita bisa mengambil ide pokok dari teks ini. Manakah kalimat utamanya? Kalimat utamanya adalah terletak pada kalimat pertama. Karena di kalimat kedua dan seterusnya, Ibu sudah tandai warna merah yaitu ada zat ini, sifatnya itu merupakan kalimat penjelas. Dan ide pokok itu adalah ringkasan dari keseluruhan kalimat utama atau keseluruhan teks. Sehingga dapat kita temukan ide pokoknya yaitu beta-karotin atau vitamin A merupakan zat gizi penting yang diperlukan mata. Kemudian di sini Ibu memberi warna ungu pada kata untuk itu. Untuk itu adalah sebuah kata kunci untuk kesimpulan atau simpulan. Selain kata untuk itu, kita bisa juga dengan kata dengan demikian, hal tersebut, maka dari itu, oleh sebab itu. Nah, itu kata-kata kunci untuk sebuah simpulan ya anak-anak. Kira-kira apa ya kesimpulannya? Yuk kita lihat. Kesimpulannya adalah beta-karotin sangat penting untuk mata sehingga anak-anak perlu mengonsumsinya. Nah, anak-anak itu tadi cara mencari simpulan berdasarkan ide pokok. Sekarang kita cari simpulan berdasarkan peta pikiran ya. Nah, apakah peta pikiran itu dan bagaimana cara membuatnya? Peta pikiran adalah cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk kata kunci dan diagram. Peta pikiran dapat disebut juga mind map atau mind mapping.
Nah, ini adalah contoh mind mapping ya. Kalian bisa menyertakan gambar di peta pikiran yang kalian buat agar lebih menarik seperti ini. Ini juga adalah contoh mind map atau peta pikiran tentang sistem organ manusia. Nah, sekarang bagaimana sih cara langkah-langkah membuat mind map? Yang pertama, kita harus baca atau membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, menuliskan judul atau kata kunci yang akan dipetakan pada posisi tengah kertas. Yang ketiga, membuat garis diagram atau cabang-cabang garis dengan pensil atau spidol warna. Yang keempat, tulislah judul atau kata kunci kedua pada ujung cabang garis. Yang kelima, membuat garis diagram kembali untuk melakukan percabangan kata. Namun sebelum kalian membuat mind map, kalian harus persiapkan peralatan atau alat dan bahannya ya. Seperti buku gambar atau karton, atau boleh kertas HVS atau buku tulis. Selanjutnya, kalian juga mempersiapkan penggaris jika diperlukan, dan mempersiapkan spidol warna-warni atau pensil warna atau krayon juga boleh, dan gambar pendukung agar lebih menarik lagi peta pikiran kalian. Nah, ini hasil karya teman-temanmu tahun lalu. Cukup keren bukan? Jangan lupa setelah membuat mind map, kalian tulis kesimpulannya atau simpulannya di kertas sebaliknya atau di kertas yang masih ada sisa untuk menulis. Anak-anak, setelah kalian mengamati dan mencermati serta menyimak materi cara membuat simpulan berdasarkan peta pikiran, sekarang kalian praktek ya.